Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang belajar motorik. Dalam kelompok kami yaitu saya sendiri, Janatul Ma'wah, dan Dwi Mulnadi, Parulian, dan Weni. Selanjutnya materi pertama akan oleh Rahma. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi. Apa sih belajar motorik itu? Belajar motorik adalah suatu peristiwa laten yang meliputi keseluruhan proses-proses pengendalian dan peraturan fungsi-fungsi organ tubuh baik secara fisiologis maupun secara psikis yang menyebabkan terjadinya suatu gerak. Peristiwa-peristiwa laten yang tidak dapat diamati tersebut antara lain penerimaan informasi atau stimulus, pemberian makna terhadap informasi, pengolahan informasi, proses pengambilan keputusan, dan dorongan keseluruhannya merupakan peristiwa psikis. Menurut Oxenden, tahun 1984 menyatakan belajar motorik adalah suatu peristiwa terjadinya perubahan yang bersifat tetap dalam perilaku motorik sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Menurut Smith, tahun 1988 menyatakan belajar motorik adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Menurut Magill, tahun 1980, perubahan perilaku yang terjadi dalam belajar motorik ternyata dapat diamati dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Oleh karena itu, konsep belajar motorik berkaitan erat dengan konsep belajar yang dikembangkan Dengane dan Blob, yaitu perubahan sikap dan keterampilan atau perubahan yang terjadi pada domain efektif dan psikomotor. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Rahma. Selanjutnya yang materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mulnadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Apa belajar dari menghasilkan perubahan perilaku? Menurut Magill, pada tahun 1980, perubahan perilaku ini sering terjadi dalam belajar motorik, ternyata dapat diamati dalam suatu gerakan atau penampilan tertentu. Oleh karena itu, konsep belajar motorik ini enggan sekali berkaitan dengan konsep belajar yang dikembangkan oleh Gardner dan Bloom, yaitu perubahan sikap dan keterampilan atau perubahan yang terjadi pada domain afektif dan psikomotor. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Mulnadi. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Weni. Weni, dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang mengapa kita mengacu pada taktik atau tindakan. Karena tindakan ini mudah dilaksanakan atau direncanakan, tentunya sangat membantu para pendidik untuk meningkatkan kinerja termasuk meraih jabatan fungsional yang dicita-citakan. Dalam melakukan tahap-tahapan dalam penelitian, guru mampu memperbaiki proses pembelajaran melalui suatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di kelasnya. Baiklah, sekian dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Weni. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu apakah belajar tergantung pada pengalaman. Next. Oke, belajar yang terjadi pada manusia selalu identik dengan perubahan perilaku manusia ketika ia belajar, karena kegiatan ini merupakan aktivitas nyata yang di dalamnya terjadi interaksi antara pendidik dan anak-anak. Yang selanjutnya, belajar dan
dan dari pengalaman, suatu metode proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan dan keterampilan serta nilai-nilai juga sikap melalui pengalaman secara langsung. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Parulian, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Belajar dari pengalaman dapat didefinisikan sebagai tindakan untuk mencapai sesuatu berdasarkan pengalaman yang secara terus-menerus mengalami perubahan guna meningkatkan keefektifan dari hasil belajar itu sendiri. Tujuan dari model ini adalah untuk mempengaruhi siswa dengan tiga cara, yaitu yang pertama mengubah struktur kognitif siswa, yang kedua mengubah sikap siswa, dan ketiga memperluas keterampilan siswa yang telah ada. Ketiga elemen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi secara tidak terpisah-pisah, karena apabila salah satu elemen tidak ada, maka kedua elemen lainnya tidak akan efektif. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Parulian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.